Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi walaupun melalui channel ini, tetapi kita tetap bisa belajar. Mudah-mudahan walaupun melalui video ini kita tetap bisa belajar dengan baik. Baiklah anak-anakku kelas 8, untuk pelajaran yang pertama ini kita mempelajari tentang tajwid, yaitu hukum mat. Materi yang kita pelajari kali ini adalah sesuai dengan KD yang ada, yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Oke, langsung saja. Untuk pelajaran yang pertama, yaitu mat iwat. Anak-anakku, secara bahasa mat iwat adalah mat artinya panjang, sedangkan iwat adalah pengganti. Sedangkan menurut istilah, mat iwat yaitu mat yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Bacaan mat iwat di sini menggantikan bunyi fathatain. Adapun cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh bacaan mat iwat ini bisa kita lihat, yaitu pada surah Al-Kahfi ayat 110. Coba perhatikan lafal yang berwarna kuning. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini ahada asalnya adalah ahadan, karena fathaten ini diganti menjadi fathah karena wakof. Yang semula ahadan menjadi ahada karena diwakofkan. Contoh yang lain ada pada surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba asluhu tawwaban. Jadi karena wakof maka tanwin fathaten ini menjadi fathah. Karena wakof maka tawwaban menjadi tawwabah. Kemudian yang perlu diperhatikan, khusus fathatain yang berada pada huruf tak marbutoh ini tidak dibaca mat, karena huruf tersebut jika diwakofkan berubah bunyi menjadi huruf ha. Ini bisa kita lihat pada surah Ali Imran ayat 8. Coba lihat yang berwarna kuning, kata rahmatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata rahmatan ini walaupun ini tanwin atau fathatain, karena ini tak marbutoh maka fathatain ini tidak maka kata rohma ini tidak disebut dengan mat iwat, karena taknya, karena ini ujungnya ataupun diwakofkan dengan menggunakan tak marbutoh, maka berubah jadi hak dan bukan atau tidak disebut dengan mat iwat. Oke anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu yang kedua mat layin. Menurut bahasa, mat panjang sedangkan layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah adalah mat yang terjadi apabila ada wawu sukun
atau ya sukun didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Kita lihat contoh mad lain terdapat pada surah Quraisy ayat 1 dan 2. Juga ada di surat Ali Imran ayat 26. Perhatikan lafal yang berwarna kuning. Yang pertama kita lihat di surat Quraisy ayat 1 dan 2. Ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Perhatikan wassaif ini ada ya sukun dan sebelumnya ada huruf fathah dan selanjutnya ada huruf hidup. Kemudian li'ila fi Quraisyin, kata Quraisyin ini juga sama ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Yang lain ada biyadikal khair, sama ya sukun dan sebelum ya sukun ada harokat fathah. Dan syai'in qadir ini juga demikian ya sukun dan sebelum ya sukun ada harokat fathah. Ini disebut dengan bacaan mad layin. Sebenarnya ada contoh lain selain ya, yaitu wawu sukun yang juga bisa kita lihat pada akhir surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada kata khauf. Ini ada wawu sukun dan sebelumnya ada harokat fathah. Nah, ini adalah contoh bacaan mad iwad. Selanjutnya anak-anak yang ketiga, yang terakhir, yaitu bacaan mad arid li sukun. Secara bahasa mad artinya panjang, arid berarti baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah mad yang terjadi apabila ada huruf mad wawu, alif, atau ya, yang memang ini adalah huruf mad wawu, alif, ya, yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Adapun cara membacanya mad arid li sukun itu ada 3 macam. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Nah, yang paling utama dibaca dengan panjang bacaan, yaitu 6 harokat. Kita lihat contohnya mad arid li sukun ini bisa kita lihat pada surah Al-Ma'un ayat 1, surat Yasin ayat 9, dan surat Az-Zumar ayat 20. Perhatikan lafal yang berwarna kuning. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini ada ya sukun. Nah, ini kan ada wawu, alif, atau ya berada di akhir ayat. Nah, kita perhatikan. Kebetulan contoh tadi ada ya. Nah, huruf ya ini yang merupakan huruf mad ada di akhir kalimat dan matinya karena wakof. Kemudian yang wawu bisa kita lihat fa'aghsyainahum fahum la yubsirun. Nah, ini wawu. Dan yang terakhir la yukhlifullahul mi'ad. Nah, ini ada alif. Jadi lengkap. Ketiga-tiganya huruf mad, ya, wawu, alif. Ini